Teman-teman semua, kembali lagi di konten podcast horor, cerita horor favorit kalian. Di mana kalau bukan di Aku Takut. Ya, teman-teman semua, kita kembali ke konten Aku Takut pada kali ini dan kita akan kembali membahas film horor. Dan ini film horor, salah satu film horor yang favorit gue. Film ini tayangnya itu tahun ini berarti ya, tahun 2024. Setahu gue sih 2024 ya. Apa 2023 tayangnya terus ke Indonesia 2024, I don't know. Tapi gue nonton sih 2024 ya. Film ini bernama Exuma. Nah, siapa di sini yang sudah nonton film Exuma, film dari Korea yang menurut gue juga memberikan cerita yang fresh banget, cerita yang penuh dengan sejarah. Mungkin kalau dibilang apakah ini filmnya serem banget, I don't think it's layak dibilang film serem banget. Gua nggak yakin sih untuk bilang itu film serem banget. Cuman yes, it is scary dan juga penuh dengan unsur-unsur sejarah gitu. Nah, kita akan membahas sejarah dan unsur-unsur apa saja sih yang dimasukkan ke dalam film Exuma ini. Oke, yuk kita mulai. Film ini film ini berlatar belakang dari sejarah perang Korea dan Jepang. Nah, buat yang nggak tahu, sebenarnya Korea dan Jepang itu sebenarnya bukan berperang, melainkan Jepang itu menjajah Korea, betul. Nah, tapi nantinya akan terjadi perang antara Korea dan Jepang, kayak gitu kurang lebih, guys. Nah, Alkisah menceritakan bahwa di akhir masa penjajahan Jepang itu menanam sebuah pasak besi yang bertujuan untuk memecah belah negara Korea. Nah, seperti buktinya dong, Korea itu kan terpecah sekarang menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Walaupun emang ada unsur lain seperti Korea Selatan itu dengan bikin Amerika sehingga menjadi negara yang kapitalis, yang liberal gitu ya, sedangkan negara Korea Utara itu lebih ke komunis karena didukung oleh Cina dan Rusia seperti contohnya gitu ya. Namun di film ini tuh dikisahkan unsur belakangnya banget nih gitu, bahwa Jepang itu menanam sebuah pasak besi untuk mengkutuk negara Korea. Nah, apa sih pasak besi itu, teman-teman? Pasak besi itu merupakan sebuah benda yang sebenarnya tuh kecil gitu ya. Sebenarnya tuh kecil, itu tuh ditanam karena benda ini tuh memiliki sebuah kayak kutukan yang sangat negatif gitu ya. Biasanya itu untuk mengkutuk sebuah daerah atau mengkutuk sebuah rumah gitu ya. Nah, di sini pasak besinya tuh cukup besar untuk mengkutuk satu negara. Ceritanya kurang lebih kayak gitu. Nah, ternyata pasak besi ini itu juga terdapat di Indonesia dan juga ditanam oleh penjajah dari Jepang, guys. Salah satu yang menjelaskannya adalah salah satu YouTuber terkenal yaitu Om Hao yang menjelaskan bahwa terdapat sebuah pasak besi yang ditanam oleh Jepang di negara kita di Indonesia, lebih tepatnya di Kalimantan. Jadi gini ceritanya, guys, pada masa akhir perang, pada masa selesainya Perang Dunia Kedua, para prajurit Jepang yang di Indonesia itu nggak semuanya tuh pulang, guys. Nggak semuanya tuh pulang ke negara asal, karena mereka ada yang sudah bersumpah bahwa mereka itu akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mitosnya tuh katana yang sudah berlumuran darah orang Jepang itu haram untuk dibawa pulang. Katanya itu sial gitu. Katanya tuh terkutuk gitu, guys, kalau itu katana dibawa pulang ke negara asalnya. Karena sumpah tersebut, guys, tentara-tentara Jepang itu tuh memiliki dendam yang sangat kuat dan sangat besar gitu ya, karena sumpahnya itu. Sehingga mereka mati pun dalam keadaan yang sangat dendam. Sehingga arwah-arwah itu berubah menjadi sebuah entitas. Dan entitas Jepang ini dikenal dengan sifat yang sangat bengis dan sadis. Bahkan warga-warga lokal pun takut dengan entitas tersebut. Entitas Jepang ini biasanya berbentuk seperti siluman dan memiliki kekuatan supranatural yang sangat kuat. Di Indonesia terdapat beberapa lokasi yang dipercaya menanam pasak besi dari Jepang. Salah satunya adalah di Tarakan, di Kalimantan Utara, dan di Makam Juang Mandor di Kalimantan Barat. Mereka yang tak pulang ke negara asalnya itu meninggal dengan cara bunuh diri, guys. Tapi bunuh diri itu nggak biasa. Jadi mereka itu minta dipenggal kepalanya, guys. Terus dimasukin katana di tenggorokannya sampai ke dalam. Persis kayak di film Exuma yang kalian sudah tonton itu.
Setelah itu akan diberikan kayak jampe-jampe dari dukun atau spiritualis gitu, spiritualis Jepang gitu. Kurang lebih seperti lalu habis melakukan ritual itu ia akan didoakan atau kayak diberikan jampe-jampe oleh biksu atau kayak semacam dukun atau spiritualis Jepang gitu. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu dan peti itu akan dikubur ke dalam tanah. Dan setelah dikubur itu akan ditanam sebuah pohon untuk menyamari gitu ya. Jadi samar-samar gitu ya. Nah, kalau di Tarakan Kalimantan Utara tuh beda lagi guys. Jadi tuh katanya tuh ada 3 jenderal yang diikat jadi satu. Yang diikat menjadi satu lalu ditanam. Sedangkan di makam Juang Mandor di Kalimantan Barat, itu katanya ada salah satu jenderal Jepang yang sudah menebas ribuan warga Indonesia, guys. Lalu di mana sih koordinat, lebih tepatnya di mana sih koordinat pasak besi itu ditanam? Katanya itu ada di daerah perhutanan dan di bekas sumur minyak. Pasukan-pasukan Jepang itu menganggap bahwa perang itu tidak akan pernah usai sehingga mereka mengorbankan diri sampai akhir hayatnya, bahkan sampai arwahnya pun mereka rela mengorbankan. Jadi situs, kalau kata menurut warga lokal tuh, situs di sekitaran pasak besi itu hawanya sangat panas dan gak enak karena para jenderal-jenderal Jepang itu menganggap mereka akan berjuang meski dengan cara supranatural. Mungkin itu juga ya teman-teman kenapa anak cucu dari para pejuang-pejuang Indonesia tuh terkutuk menjadi wibu, guys. Mungkin nggak? Atau mungkin juga Indonesia dilanda banyak krisis, susah maju, banyak korupsi, kelaparan, kesusahan, memiliki pemimpin yang zolim, yang suka korupsi dan lain-lain. Ini mungkin juga bagian dari kutukan. Apakah kalian percaya dengan hal itu atau enggak, guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, kisah dari pasak besi seperti di film Exhuma. Jadi nggak cuma di film Exhuma doang ini ada, tapi mungkin di jajahan-jajahan Jepang yang lain juga ada gitu ya. Jepang pernah menjajah apa aja sih? Contoh di Korea, Cina juga pernah nyamperin, Indonesia ada gitu, apalagi Jepang. I don't know. Mungkin ada yang tahu Jepang pernah menjajah negara apa saja? Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian tahu. Dan saksikan terus Studio Kecil TV. Dan sekian perjumpaan kita kali ini di Maha Aku Takut, program horor favorit kalian. Jangan lupa untuk like dan komen kira-kira cerita apa lagi harus kita bahas. Atau mungkin mau bahas film, tapi apa korelasinya dengan Indonesia? Atau apakah ada hal di film ini di Indonesia? Atau latar belakang dari sebuah film? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Dan sampai jumpa lagi di program horor favorit kalian setiap malam Jumat. Di mana kalau bukan di Maha Aku Takut. See you next time.